Kita mengalami satu zaman yang Allah tentukan umur manusia itu antara yang normal ya 60 sampai 110, 20 gitu ya. Itu berarti ada ukuran yang sudah disepakati oleh dunia bahwa kita tidak boleh keliru ambil keputusan ketika Anda akan berumur 40 tahun. Begitu Anda melewati 40 tahun, kalau Anda salah ngambil keputusan, dia seperti roket yang take off dan tidak bisa belok arah lagi. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, Anda sekarang hitung umur Anda. Supaya nanti Anda umur 38, 39, Anda sudah matang untuk mengambil keputusan. Jadi, kalau bisa saya tidak usah menunggu umur 40 tahun. Anda umur 25 tahun pun Anda sudah matang untuk ambil keputusan. Kalau yang saya lakukan, aku sejak cilik wis tua, menurut aku. Nah, ngomong tentang ngenteni tua untuk tua. Karena ilmu kasepuhan atau ilmu sepuh, ilmu tua itu adalah ilmu yang paling efisien. Karena dia tahu mana yang berguna, mana yang tidak. Mana yang abadi, mana yang sementara. Sehingga sejak kecil saya tidak pernah mengejar sesuatu yang tidak abadi. Jadi aku wis tua sejak aku balita gitu loh. Aku seorang orang rewes aku. Macam-macam ideologi, macam-macam kayak orang tak rewes. Sejak saya kenal kata eksistensialisme misalnya, saya langsung tidak menyetujui, sehingga saya tidak heran kalau Nietzsche, pencetusnya itu akhirnya menjadi orang gila. Gitu loh. Dan seterusnya ada banyak sekali yang saya tidak mempelajari benar-benar Mas ya. Aku mengduwe jalan tol wae jane. Bukan aku ilmu laduni apa piye ngono ya. Aku mengerti jalan tol, jalan tikus yang kalian tidak tahu cuman gitu dok. Nggak gue kudu mubeng kayak lewat tol, bayar e-tol segala macam, tal-tol bendino. Betul? Aku blusuk tekan gunung ngono gitu. Jadi soal jalan tikus saja. Nah, jadi saya tidak boleh salah ambil keputusan kalau normalnya sebelum 40. Karena 40 ini kan batas di mana manusia lahir kembali dengan kehidupan yang benar-benar matang dan dewasa. Bahkan lambangnya Garuda. Garuda itu pada umur 40 tahun, dia usianya rata-rata seperti manusia, 60, 70, 80. Pada umur 40 tahun, Garuda itu mengalami peristiwa atau tidak, dipaksa atau tidak, dia akan menjalani syariat 40 tahun. Yaitu dia akan terbang ke gunung, mencari batu besar, dia akan patok-patok dengan cucu Ewi sampai tanggal patoknya itu, sampai cucu Ewi nganti copot. Demikian juga kuku-kuku di kakinya itu dia garuk-garukkan, dia timpa-timpakan ke batu itu sampai protol, kemudian dia tergeletak. Secara alamiah dia sedang diuji oleh takdir Allah. Nanti ada yang mati, ada yang selamat, kemudian tumbuh lagi kuku-kukunya, tumbuh lagi paruhnya, dan itu paruh yang lahir setelah umur 40 tahun itu paruhnya Garuda dewasa, Garuda yang matang, yang sakti mandraguna. Nah, manusia sebenarnya pada umur itu boleh dia menanggalkan apa-apa, asal dia berada di dalam lingkup kumpulono Tuhan tadi. Nah, karena muatan untuk mengambil keputusan yang matang itu syarat-syaratnya sudah kita jelaskan sejak tadi. Mas Karim mengatakan ada satu kata yang tidak pernah ada di dalam Kongres Kebudayaan sejak tahun 1936. Dan saya sering tanya sama Anda, cukup untuk National Geographic, Animal Planet, Net Geo Wild, sak piturute kae. Aku njaluk ping pira Gusti Allah disebut oleh komentatornya. Saya belum pernah menjumpai satu kata pun. Mereka sangat takjub kepada alam dan tidak ingat siapa yang menciptakannya. Bagi mereka logis bahwa alam itu menciptakan dirinya sendiri. Gitu loh. Nah itu sandunya loh Mas. Menganggap logis bahwa cacing itu bisa menciptakan dirinya sendiri, bahwa Garuda bisa menciptakan diri sendiri. Nah aku kan raiso nganggep logis. Mesti ono sing gawe lah, mosok ora ono sing gawe. Mosok dengan sendirinya. Gitu loh. Lah nek pitik wae iso gawe dirinya sendiri berarti menungso luwih ampuh meneh to. Kan gitu. Nah, sementara kita kan tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan diri kita sendiri. Maka tolong
ambil keputusan pada usia kelahiran kembali 40 tahun itu, Anda jangan tidak punya landasan ketuhanan. Jangan mengambil keputusan yang Tuhan tidak terlibat, yang Tuhan tidak Anda jadikan pertimbangan utama. Nah, untuk itu kan kalau di maknya kan kita pelajari. Soalnya wong saiki iki nek ana wong ngomong apa nglakoni apa ditakoni, kitabe apa? Gitu ya. Oke, itu bener. Kiai ini sapa? Dalilnya apa? Ustadznya sapa kan begitu. Oke, itu juga bagus. Itu kan wasilah, itu kan tahap untuk verifikasi terhadap prinsip nilainya kan gitu. Tapi Anda harus tahu strukturnya. Bahwa setelah Rasulullah, ya, selain Allah dan Rasulullah, itu posisinya sama. Bedanya cuma yang satu rajin, yang satu ndak, yang satu gelem ngapal Quran, siji ora, siji gelem bahasa Arab, siji ora mergo jenenge ora ana unsur Arabe misalnya. Jawa kabeh, Damar Panuluh gitu. Ora ana Arabe aku gelo ya mbok ben tak kei Misbahul Munir apa ngono kan. Dan gelem sinau cara Arab gitu ya. Nah, jangan mengambil keputusan yang kira-kira tidak mengacu kepada Tuhan, dan selain Tuhan jangan dituhankan. Kiai Sopo, Imam Syafi'i, ya toh, Abu Bakaro, Aliyo, Ciao, Ahlu Sunao, apa ya? Wes sak karep ngopo wae wis. Aja digusti Allahke. Ainuno Najipo, aja digusti Allahke. Sama saya sama Anda itu sama semua dengan badine Abu Bakar, Umar, As-Siddiq alaihissalam dan semua itu mergo kae uripe bareng Kanjeng Nabi. Kuwi badine meng kuwi. Sing badi kono kok kene sing disalahke. Gitu loh. Artinya kalau Anda dulu hidup bersama Rasulullah, saya kira kita juga orang ketang lapisan keberapa, kita juga sahabat Rasulullah, kita juga punya hikmah seperti mereka, gitu loh teman sekalian. Ning ojo digusti Allahke. Sama dengan Islam, ojo digusti Allahke. Ojo terus Islam itu segala-galanya, yang segala-galanya itu Allah. Islam itu kan cuman sistem nilai yang ditransformasikan ke kita. Nah, ojo digusti Allahke. NU Muhammadiyah ojo di Islamke. Apa mana di agama, apa mana di nabeke. Kiai juga bukan nabi, gitu loh. Kita hanya asal kita mengerti struktur itu, kita tidak salah ambil pertimbangan. Aku ngomong apa daur ngene kok anggap Quran ya salah kuwi. Ora kuwi relatif kuwi. Omonganku iso bener iso salah. Sing mesti bener kuwi Allah karo Kanjeng Nabi. Masalahnya kalau Kanjeng Nabi ini proses metodologis verifikasinya tidak mudah, sehingga ada hadis yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu dan lain sebagainya, dan jumlahnya tidak bisa kita verifikasi terus dinamis sampai hari ini kan gitu. Nah, jadi mending hadis ya ora apa-apa, upama ana hadis palsu ya kowe tetep berdaulat wae. Nek kanggomu misalnya ini, apakah kalau hadis palsu pasti buruk? Belum tentu. Bisa saja logis. Nah, yang kamu pakai bukan kepalsuan, yang kamu pakai adalah kebenaran dan hikmah yang kamu temukan dalam hadis palsu itu. Boleh aja toh. Aku ngomong sepanjang maknya kan hadis palsu kabeh. Hadis palsu aku ana sing nulis qala Rasulullah padahal kuwi aku sing ngomong, palsu dadine. Tapi apakah yang saya omongkan pasti salah? Wong tukang becak wae iso bener kok. Kabeh iso bener. Gitu loh. Maka jangan belajar jangan tergantung kepada penyandera itu. Ya. Penyandera itu nanti yang marake gue sempit, marake gue terkurung. Siapa yang tadi ngomong bagus sekali kepada saya, dia memang filosof besar. Dia bilang sama saya, bagaimana toh kita itu kok ribut soal guru, harus bisa menentukan guru. Kalau memang Anda tuh mau belajar, mau memaknai, mau yakil namanya bahasa Al-Quran, yakil, afala ta'kilun, afala yakil itu artinya Anda memaknai, mengakali. Jadi memperlakukan sesuatu dengan akal Anda ditambah dengan kecocokan nurani dan rasa Anda, kolbu Anda, fuad Anda, dhok Anda dan seterusnya. Kalau Anda memang mengakali, Anda takil, gurumu wedhus wis oke kok. Ora masalah.
ya tetep jadi wong apik kowe. Gitu loh. Sabang tadi punya contoh yang sangat bagus. Kalau kita sering pakai contoh Bambang Ikalaya. Bambang Ikalaya belajarnya hanya kepada patung Pendeta Durna. Karena dia tidak diterima untuk menjadi muridnya Pendeta Durna, ya, karena dia tidak cukup priayi, dia tidak cukup tinggi level sosialnya, sehingga dia hanya bisa belajar dari jauh, ya. Nah, patung kui dudu Pendeta Durna. Jadi tidak tergantung nek kue belajar nang patung, gini. Si Bambang Ikalaya akhirnya lebih sakti daripada murid langsungnya Pendeta Durna yang namanya Raden Arjuna atau bahkan dia bisa membunuh, perang duel dia membunuh Janoko. Jangan lantas menyimpulkan, oh ternyata belajar kepada patung itu bisa lebih sakti daripada belajar kepada orangnya. Ya salah meneh kuwi. Gitu. Jadi tidak tergantung patungnya, tidak tergantung Durnanya, tapi tergantung Anda memaknainya mateng apa tidak, presisi apa tidak, tepat apa tidak, patrap. Diwae nek kowe dhewe ora memaknai ya mengopo. Makanya tidak penting Anda kuliah di Amsterdam apa di UGM lah, gitu di rada kurang dhuwur ya Amsterdam itu. Maksud saya orang maknya itu mengandalkan kedaulatannya sendiri untuk memaknai hidup ini apapun saja, ndak ada pilihannya, monggo wedhus ya ora apa-apa. Wis saiki kowe bendina ning kali kowe meguru karo iwak ya iso to. Kok renungkan iwak kuwi akhire kowe wong saiki pesawat ya niru manuk to ya. Ya to. Kabeh kendaraan ya niru kewan to. Ora ono kendaraan niru menungso. Kabeh mobil nomor papat dan lebih toh, nggak ada yang roda dua. Bayangke saiki nek sing diajari menungso oleh pembikin mobil itu tenah piye mobil sikile loro ming rudane loro ngene ngono kae. Semua meniru binatang.